Ribuan mantan karyawan PT Sritex antre melengkapi berkas BPJS Ketenagakerjaan pasca pemutusan hubungan kerja. Pada hari pertama PT Sritex tutup di Sukoharjo, Jawa Tengah, mantan karyawan melengkapi berkas untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. Namun soal waktu pasti pencairan dana, karyawan masih harus menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Salah satu mantan karyawan, Supardi, menyebut dana BPJS Ketenagakerjaan akan digunakan untuk modal usaha dan tambahan mencukupi kebutuhan sambil mencari pekerjaan lain. Lengkapi berkas buat BPJS, pencairan buku peserta BPJS, terus KTP, KK, sama buku rekening. Terus nanti untuk pencairannya udah tahu kapan gitu? Ini baru tahu infonya, kita diberi info gitu katanya. Rencana sementara mau cari pekerjaan di pabrik-pabrik dekat-dekat sini, sambil usaha kecil-kecilan lah gitu, serabutan. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan air mata ketika berpamitan dengan ribuan karyawannya. Sambil bernyanyi bersama, Iwan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi karyawan yang telah membersamai Sritex selama 58 tahun berdiri dan berkarya. Dirut Sritex bilang sudah berkoordinasi dengan kurator dan menyebut kekurangan gaji karyawan dapat terselesaikan Jumat kemarin. Kami sangat berduka sekali sebenarnya karena ini adalah momentum yang sangat historical ya, di mana 58 tahun kita sudah berkarya dan sangat sedih sekali kita berpisah semuanya. Kita sudah koordinasi dengan kurator karena kan memang sekarang rekening semua ya pegang kurator dan sudah hari ini terbayar, cuman dari segi waktu aja ya, karena tadi di bank itu setelah Jumatan, jadi dari segi waktu aja. Untuk itu, apa yang kita semangat Pak Wawan, semangat Pak Wawan. Tangis pun tak terbendung dari karyawan PT Sritex. Bukan hanya bersedih karena kehilangan pekerjaan. Salah satu karyawan PT Sritex, Andri Cahyono, mengaku kebingungan karena terkena PHK. Ia menyebut saat ini kondisinya menganggur dengan angsuran utang yang tetap harus dibayar. Andri dan karyawan lain harus berjuang mencari mata pencaharian baru. Saya juga terkena PHK kemarin, ini juga bingung, utang masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Suasana jelang Ramadan tak lagi sama bagi mantan karyawan PT Sritex. Bagi ex-karyawan, lingkungan Sritex bukan hanya tempat bekerja, tapi juga bagian keluarga. Salah satu karyawan, Dewi, yang telah 35 tahun bekerja di Sritex, tak bisa membendung air mata saat berpamitan kepada para pedagang sekitar. Dewi sedih kehilangan pekerjaan dan masih menaruh asa bisa kembali ke Sritex. Sedih, nggak kerja.
Iya, Sudah dapat pemberitahuan PHK itu sejak kapan, Bu? sejak kemarin malam. Ini sedih banget ya, Bu. Iya, ya inginnya kembali lagi Pak, Kenapa? diselamatkan Sritex. Tak hanya eks-karyawan, pedagang makanan Supami tak kuasa menahan tangis ketika para pelanggannya yang juga sejumlah karyawan PT Sritex berpamitan kepada dirinya saat hari terakhir kerja. Supami sedih karena dirinya telah berjualan di lingkungan Sritex selama lebih dari 3 dekade. Perpisahan sama pembeli kan udah lama, udah 35 tahun kan udah lama. Untuk bertahan hidup sementara sambil mencari pekerjaan baru, karyawan menggantungkan sisa pendapatan menunggu pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan menantikan pesangon cair. Masih bisa pakai fasilitas BPJS itu. Kemudian BPJS Tenaga Kerja dari pihak manajemen sudah kerjasama dengan pihak BPJS untuk mempermudah karyawan kita melakukan pencairan BHT seperti itu. Tapi memang dari pihak manajemen sendiri sudah mengupayakan yang terbaik buat karyawan. Rencananya udah Lebaran ya, mungkin nanti coba cari pekerjaan baru. Atau nanti saya mungkin pengen usahanya paling di bidang-bidang makanan seperti itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo menyebut pencairan uang pesangon dan THR karyawan menjadi wewenang tim kurator yang sudah ditunjuk PN Niaga Semarang. Status pilot membuat PT Sritex saat ini resmi menjadi milik kurator. Kalau yang namanya pilot itu kan sudah menjadi kewenangan kurator. Jadi kurator sudah menyampaikan surat itu, surat PHK itu kan dari kurator, sudah kami terima otomatis. Tindak lanjut itu terserah kurator mempunyai hak untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya seperti nanti untuk melakukan pembayaran hak-hak dari karyawan yang belum terpenuhi, kemudian nanti melakukan proses lelang dan sebagainya, pemberesan aset istilahnya. Sritex adalah perusahaan tekstil besar Indonesia, berdiri sejak tahun 1968. Akhir Februari 2025, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritex dalam status pilot atau tidak dapat melanjutkan operasional karena beban utang terlalu besar. Pemerintah sempat menyiapkan opsi penyelamatan namun gagal. Perusahaan ini akhirnya mengeluarkan keputusan PHK massal kepada seluruh karyawan Sritex Group. Sritex resmi ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025. Nikolus Irawan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tak hanya di Sritex, Saudara, PHK massal juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Pasca pabrik bulu mata di Garut, Jawa Barat ditutup dan ribuan karyawannya di PHK, sejumlah mantan karyawan mendirikan tenda dan berjaga secara bergiliran untuk menuntut hak ribuan karyawan yang belum terpenuhi. Karyawan menyebut hingga saat ini belum ada kejelasan perihal gaji, tunjangan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak karyawan. Setelah dinyatakan pilot, aktivitas di PT Danbi Internasional di Jalan Ahmad Yani Timur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditutup pada 3 pekan lalu. Sebanyak 2.100 karyawan di PHK. Sekarang pihak manajemen tidak ada pemberitahuan kepada pihak pekerja juga, dan pihak manajemen juga tidak mau menemui para pekerjanya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh para karyawan seperti apa, Mas? Yang dilakukan oleh karyawan meminta kejelasan kepada pihak perusahaan dan meminta bantuan kepada pemerintahan Kabupaten Garut untuk kejelasan hak-hak kami sebagai karyawan, yaitu pesangon dan uang BPJS belum jelas kepada kami. Lalu bagaimana nasib pesangon mantan pekerja Sritex? Apakah prosesnya bisa dilakukan cepat dan ex-pekerja bisa mendapatkan penuh haknya? Kita bahas bersama Saleh Daulay, Wakil Ketua Umum PAN yang juga mewakili dari Komisi 7 DPR RI, serta ada Mira Sumirat, Presiden Aspirasi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira, saya mau ke Anda dulu. Mbak Mira, kalau dari
catatan Anda ini kan 58 tahun beroperasi, 10.000 lebih yang di PHK. 10.000 lebih itu usianya mayoritas dari ex-karyawannya sebenarnya di usia produktif kah? Ya, yang pertama karena usia daripada Sritex sendiri sudah hampir puluhan tahun ya, dan rata-rata mereka itu sudah mengabdi di perusahaan hampir 20 tahun lebih. Jadi artinya usia mereka ketika di PHK ini sudah dalam tanda kutip masuk ke area atau ke arah pensiun. Dan memang ada sebagian, tetapi itu kan karyawan kontrak gitu ya. Tetapi kalau karyawan tetapnya sudah mendekati ke arah pensiun karena memang mereka sudah sangat lama, rata-rata hampir 25-an lah, 25 tahun lebih gitu, Mbak. Dengan masa kerja 20 tahunan ke atas itu, mereka akan beralih kemana setelah dari Sritex ini, Mbak? Ya itulah yang kami khawatirkan ya. Kalau di luar negeri kan memang tidak ada batasan usia ya. Kalau bicara terkait dengan pensiun, tapi di Indonesia itu kan ada batasan. Jadi kalau ketika mereka sudah memasuki usia atau masa kerja hampir 25 tahun lebih ini, maka ya yang paling di depan mata mereka adalah usaha. Nah tapi tadi disinggung oleh Mbak Cindy bahwa kalau hak pesangon mereka seperti apa, yang kami pernah alami yang sudah gitu, kalau perusahaan pilot itu pesangonnya agak sulit Mbak keluar gitu, karena memang harus dilakukan penjualan aset terlebih dahulu, baru setelah itu bisa dicairkan pesangonnya. Tetapi lagi-lagi penjualan aset yang kami pahami dan kami selama ini lakukan sehari-hari gitu, bahwa mereka kan nunggu gitu ya laku, tapi itu juga melalui pihak kurator, dan itu mulai proses yang kasus kawan-kawan kami saja itu sekarang hampir 5 tahun belum selesai karena dipilotkan gitu ya. Jadi banyak ada yang nggak mau beli setelah 5 tahun baru mereka bisa dibeli perusahaannya, kemudian asetnya, lalu kemudian uangnya untuk pesangon mereka. Nah, saya khawatir apa yang di Sritex, kawan-kawan Sritex ini juga mengalami hal yang sama karena statusnya itu pilot gitu. Nah Bang Saleh, tadi dengan banyak yang masa kerjanya di atas 25 tahun, sudah bukan usia produktif lagi. Dari DPR bagaimana mengawalnya agar proses pemenuhan hak ini, misalnya mulai dari pesangon, itu bisa dilakukan secara cepat? Ini kan juga masuk bulan Ramadan, mau Idul Fitri. Bang Saleh, bisa dengar suara studio? Ya, pertama perlu saya jelaskan ya bahwa ya, kedengaran kan saya bicara ini? Halo? Ya silahkan lanjut Bang. Oke. Pertama perlu saya jelaskan bahwa Komisi 7 DPR RI sudah pergi ke PT Sritex ya, sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi pada waktu itu kita masih berharap ada solusi yang bisa diambil untuk agar perusahaan ini tetap berjalan sebagaimana yang ada kemarin itu. Dan kami bertemu dengan para direksinya dan juga para karyawannya. Saya pada waktu itu dengan teman-teman Komisi 7 melihat masih banyak harapan yang cukup besar yang ada di dalam perusahaan itu. Karena para direksinya sendiri mengakui bahwa mereka sebetulnya tidak mau dipilotkan. Bahwa mereka masih yakin bahwa perusahaan ini masih normal, masih berjalan baik, dan utang-utang mereka masih bisa dibayar. Nah, karena itulah mereka berharap di dalam pengadilan yang berikutnya akan waktu itu menunggu sidang di Mahkamah Agung, mereka tetap berharap bahwa PT Sritex itu yang akan menang. Tapi sayangnya kan sekarang sudah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa perusahaan PT Sritex ini pilot. Nah, sekarang dengan adanya pilot seperti itu, sebetulnya kan kemarin pulang dari Solo kita panggil Menteri Perindustrian waktu itu. Jadi Kementerian Perindustrian waktu itu menterinya menyatakan bahwa pemerintah sedang membuat skema yang tidak merugikan pada karyawan ini. Jadi skema apapun yang terjadi, misalnya katakanlah pilot atau tidak pilot, tapi karyawan tetap harus di nomor satukan. Jadi karena itu sekarang tentu kita berharap bahwa pemerintah harus berkoordinasi lintas kementerian lembaga. Karena ini bukan urusannya Kementerian Perindustrian saja, tetapi justru ada kementerian di sini tenaga kerja, yang saya kira juga penting sekali. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri karena ada kaitannya dengan para warga negara kita yang ada di Solo dan sekitarnya, dan juga tentu aparat kementerian yang menangani masalah hukum. Nah, ini saya kira menjadi hal-hal penting yang untuk dikoordinasikan secara baik. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, silakan. Bagian yang kedua tentu
DPR akan mengupayakan bagaimana agar hak-hak dari para karyawan ini bisa segera dibayarkan. Nah, saya perlu menjelaskan juga soal pesangon ini ya. Pesangon yang ada sebetulnya peluangnya yang bisa diterima para karyawan ini kan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu disebutkan bahwa ada setidaknya 5 jenis sebetulnya pesangon yang mungkin bisa diterima para karyawan. Pertama, uang pesangon. Itu uang pesangon yang dimana jumlahnya adalah sesuai dengan masa kerjanya. Semakin lama dia bekerja, tentu semakin banyak pesangon yang dia terima. Kemudian yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja ini juga didasarkan pada yang bekerja selama masa waktu tertentu. Kemudian ada uang pengganti hak namanya, di mana ada hak karyawan mungkin yang selama ini belum dibayarkan, itu harus dibayarkan. Ya katakan misalnya kelebihan jam kerja, kemudian hak-hak misalnya pembayaran tunjangan lebaran dan seterusnya nggak dibayar, itu harus dibayarkan. Tetapi ada 2 hal yang lainnya yang dibayarkan mestinya oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Nah saya kira kelima hak-hak pesangon yang tadi ini itu untuk sementara, itu ingat tuh, untuk sementara mungkin bisa menangani keperluan para karyawan ini. Tetapi ada 2 hal di situ. Pertama, apakah misalnya kurator itu bisa langsung membayar kepada mereka, atau siapa pihak yang diwajibkan untuk membayar itu. Kemudian yang kedua, apakah misalnya kalau ini sudah dibayarkan lalu urusan mereka selesai. Sebab mereka itu kan tadi disebut itu ada yang sudah berusia lama, tapi ada juga yang berusia katakanlah yang tenaga kerjanya atau karyawannya masih muda. Dan tentu mereka tetap membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan ini juga kita pastikan dulu ke Bu Mira. Bu Mira, tapi kan ini sambil skemanya sedang digodok oleh DPR dan juga pemerintah, Bu Mira. Tapi untuk pemenuhan gaji itu semuanya sudah terbayarkan? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa yang sudah-sudah nih yang pengalaman kami Mbak, dan sampai sekarang masih kami proses ya. Kalau perusahaan pilot itu akan waktu lama gitu loh. Jadi kalau misalnya perusahaan Sritek nggak bisa bayar utang, dipastikan ya pembayaran pesangon gaji juga pasti akan terkendala. Maka dari itu ketika pilot pasti akan lama. Karena saya pengalaman dan sekarang masih terus berproses kepada anggota kami. Udah hampir 5 tahun nih belum keluar pesangonnya, haknya. Padahal di dekat Jakarta Timur, dekat di Pasar Rebo gitu ya. Di perusahaan ini lagi bonafit lagi, dan sampai sekarang 5 tahun mereka belum dapat tahun gara-gara dipilotkan gitu. Nah, kalau tadi juga kan ada karyawan juga sedang mengurus ke BPJS Ketenagakerjaan, itu prosesnya sudah sampai mana? Ya, kalau di BPJS Ketenagakerjaan ya gampang lah, kan mereka kan memang haknya ya, misalnya jaminan hari tua, itu paling sebulan lah, 40 hari itu selesai. Lalu jaminan kehilangan pekerjaan, apalagi Pak Prabowo sudah menyampaikan 60% yang ada diperbarui itu ya, agak lebih baik daripada yang kemarin. Artinya itu mudah, dalam tanda kutip sebulan juga selesai. Tapi kan itu dalam tanda kutip dalam jumlah nominal yang mohon maaf saja gitu ya, tidak bisa membantu mereka dalam jangka panjang. Palingan di dalam waktu dekat saja gitu untuk ininya memenuhi kebutuhannya gitu Mbak. Kalau bicara tentang jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan, paling sebulan, minimal sebulan itu selesai. Tapi yang saya soroti adalah tadi pesangonnya nih, pasti dia akan mengalami proses yang begitu lama. Kecuali tadi kalau Pak Saleh sampaikan dalam tanda kutip ya akan memonitoring atau mendorong dipercepat ya, mungkin ada diskresi yang tersendiri atau berbeda gitu, mungkin bisa ya. Tetapi saya kok nggak yakin gitu, karena ini kan sudah putusan hukum. Biasanya kalau putusan hukum itu agak sulit bicaranya, apalagi pilot gitu. Karena saya sudah 3 kali nih kasus yang sama itu belum selesai gitu, dan padahal itu perusahaan yang cukup terkenal gitu Mbak Cindy. Nah Bang Saleh, itu bagaimana menjawab keraguan dari Bu Mira? Biasanya lama pengurusan pesangon, pengawasan dari DPR agar bisa cepat seperti apa pemenuhan haknya? Jadi sebetulnya kan ini tinggal bagaimana ada politikal pemerintah untuk menindaklanjuti ini. Kan saya sudah katakan tadi, di sini bisa itu hanya
mengandalkan satu kementerian saja. Katakan misalnya Kementerian Tenaga Kerja yang menyoroti soal pembayaran pesangon ini. Tetapi lebih dari itu juga membutuhkan kementerian lain, katakan seperti Kementerian Hukum. Dikatakan di situ kan ada persoalan pilot dan persoalan kurator gitu loh. Jadi hukum yang berkenaan dengan tanggung jawab masing-masing pihak di situ kan harus diawasi juga oleh semua pihak gitu, terutama pemerintah. Pemerintah harus betul-betul apa istilahnya itu ya, mengawal persoalan ini dengan baik sehingga kuratornya memiliki tanggung jawab gitu. Karena kalau sudah pilot kan seluruh harta dan seluruh aset yang ada di situ itu kan bukan lagi milik PT Sritek itu, tetapi sudah berpindah menjadi milik dari para kurator. Nah karena itu kalau misalnya manajemen Sritek diminta untuk tanggung jawab ya nggak mungkin. Karena mereka bagian daripada karyawan yang mestinya harus juga diberi pesangon itu sendiri gitu. Jadi ini kan hal-hal yang mesti harus kita awasi secara bersama. Dan di lain pihak, tentu kawan-kawan di DPR itu pasti akan memiliki concern tersendiri terkait masalah ini. Kami di Komisi 7 malah justru sekarang ini sedang berpikir juga ya, begitu ada isu-isu mencuat adanya perusahaan-perusahaan tekstil dan perusahaan sandang yang bangkrut belakangan ini dan juga sudah diamati dan sudah masuk dari radar DPR. Kami malah sekarang sedang berpikir untuk memasukkan undang-undang tekstil dan undang-undang sandang untuk menjadi prioritas di DPR. Nah sekarang sudah masuk tuh undang-undang tekstil dan sandang di dalam prioritas nasional. Kita berharap mungkin dalam tahun-tahun awal ini kita sudah bisa membicarakan soal undang-undang tekstil dan sandang ini dalam konteks ini tadi melakukan perlindungan. Jadi kalau Bu Mira tadi nggak yakin misalnya ini bisa segera selesai. Nah kalau ada undang-undang baru yang bisa menekan katakan seperti itu atau mengatur yang lebih ketat, saya kira itu pasti akan bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Mbak Cindy boleh? Boleh. Singkat saja, Bu Mira. Ya, jadi Pak Saleh dalam kesempatan ini saya mohon dengan sangat, kalau ini kan kasus Sritek ini kan sudah lama ya Pak Saleh, jadi udah isunya sudah bergulir itu, cuma memang gongnya per 1 Maret 2025. Sebenarnya 1 atau 2 tahun yang lalu sudah ada isu-isu akan PHK, akan tutup segala macam gitu ya. Cuma saya memang pemerintah nggak mengantisipasi lebih cepat. Yang kedua, Bos Sritek itu sudah menyampaikan Pak Saleh bahwa dampak daripada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 itu menyebabkan perusahaan tekstil, alas kaki gitu, sandang ini menjadi, mohon maaf aja, bangkrut gitu ya. Karena memang kan produk impor ini masuk dengan secara deras gitu, kemudian mereka tidak lagi bisa bersaing dalam sisi harga. Dan itu sudah disampaikan, bukan hanya Bos Sritek, tapi kawan-kawan kami yang ada di perusahaan tekstil juga sudah menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 adalah salah satu penyebab bagaimana perusahaan alas kaki dan tekstil ini tutup gitu di Indonesia, Pak. Harapan kami dicabut gitu peraturan Menteri Perdagangan. Oke, jadi itu sudah masuk di dalam radarnya DPR dan DPR sudah memperingatkan pada pemerintah dan perlu saya tegaskan juga soal Permendak nomor 8 itu kan baru keluar, baru beberapa bulan ya, akhir-akhir periode tahun 2024. Nah sebetulnya ini akumulasi dari segala hal, bukan hanya soal Permendak itu sendiri, tapi Permendaknya sudah akan direvisi oleh pemerintah dan kita akan ikut mengawal itu. Dan yang paling penting sebetulnya yang terutama itu adalah bagaimana menjaga seluruh ini pemerintah ya, bagian yang mengelola adanya pilot dan juga PHK ini bisa sama. Oke, baik. Ini yang sama-sama kan kita kawal juga ya. Sehingga kita lihat semuanya itu kan menangis itu masa bulan puasa dan menjelang Lebaran ini. Oke, Bang Saleh sudah kami tangkap. Terima kasih Bang Saleh Daulay dari Komisi 7 DPR RI dan juga Bu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sehat selalu. Makasih Mbak Cindy, Pak Saleh.